Kesuksesan Ishak di masa krisis, petani gagal karena memang kekeringan, kelaparan terjadi. Banyak pengusaha yang bangkrut, Ishak justru berhasil. Nah, kebanyakan orang menginginkan seperti Ishak, bagaimana dia diberkati Tuhan, saudara. Tetapi bagaimana jalannya, prosesnya. Nah, itu yang penting, prosesnya, bukan suksesnya. Karena kalau kita melewati proses sesuai kehendak Tuhan, maka pasti akan sukses. Katakan amin. Nah, banyak orang tidak melewati proses ini, tapi dia menginginkan kesuksesan. Kesuksesan Ishak bukan hanya karena faktor dia menabur. Pada waktu itu, orang-orang lain menabur juga tapi gak berhasil. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak sukses karena dia diberkati Tuhan. Poin yang paling penting bukan karena dia menabur, bukan. Sehingga orang banyak berusaha menabur, tetapi dia gagal di poin yang paling penting itu, bahwa dia berhasil karena Tuhan. Ishak menabur, mencucurkan apa saja, berupaya. Kalau tidak diberkati Tuhan, maka dia gagal. Kalau kita sebagai orang percaya, orang beriman, anak-anak kerajaan, kita mesti punya dasar yang benar. Kita sukses karena diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara bekerja di toko, di perusahaan, di mana, berkat saudara dari Tuhan, katakan amin. Makanya kita bekerja sebagai anak-anak Tuhan, sebagai utusan Allah di tempat kita bekerja. Makanya bekerjalah dengan baik. Saudara, sukses adalah sesuatu yang diinginkan orang semuanya. Tuhan juga menginginkan kita ini sukses, berhasil. Tidaklah sulit Allah membuat kita berhasil. Dan Allah tidak pernah gagal membuat saudara berhasil. Kecuali kita yang memilih tidak sejalan dengan rancangannya. Jadi kita yang membuat gagal. Nah, pasti ke depan saudaraku, ketika seluruh digoncangkan, dunia ekonomi digoncangkan, saya percaya anak-anak Tuhan yang sejalan dengan Tuhan, dia akan tetap diberkati Tuhan. Katakan amin. Justru mereka ini, orang-orang yang diberkati Tuhan, akan menjadi berkat pada waktu itu, sehingga banyak orang datang kepada Yesus.